yang dulu rencana tambang itu. Sini masuk kawasan itu, Pak. Iya. Padahal sini jatah Tran. Iya. Nah, kok Itu aneh yang ya? lucu, yang lucu itu. Sama Yang kayak lucu di itu, Sumatera juga. Daerah transmigrasi ini ring 1 itu lebih dulu dengan kontraknya kan sekitar 2008 baru masuk. Iya. Sini penempatan 2005. Jelas di sini itu bukan semeter 2 meter loh. Dan ini Kok kan itu di dalam masuk di kawasan kontrak karya. Iya, Nah, aneh. baik kita itu di sini penduduk gelap. Kita kan resmi di tempat. Nah, itu dia maksud Kok saya. itu kita mau merubah nasib, Iya. menambah penghasilan dengan kita membuka peluang untuk wisata, itu kok nggak boleh. Nah, Katanya itu masuk kontrak karya, lu duluan mana? Ternyata- Penempatan dengan kontrak karya itu yang lucu sampai sekarang belum. Nah, itu dia. Saya juga tanda tanya gitu, Mas. Ini mirip-mirip ya di Sumatera juga. Ada beberapa tempat transmigrasi juga gitu. Jadi bingung. Transmigrasi itu kan ngikuti program pemerintah. Iya. Akhirnya itu kan kita disuruh pemerintah. Iya. Tapi kok PT bisa masuk, bisa matokin Nah, gitu itu. loh. Sementara PT kan harusnya masuk itu lewat pemerintah juga Iya. gitu loh. Nah, itu kadang-kadang yang agak aneh. Lucu-lucu gimana gitu. Sampai sekarang di sini juga itu hidup segan mati nggak mau kalau Iya, kita iya. mengandalkan itu saja. Ya, harusnya Kita kalau- kebutuhan untuk kecukupan sehari-hari nggak cukup. Oke. Nah, Tapi itu. kalau kita mau nambah seperti itu belum di ACC dari Pemkab. Waduh, itu pula ya. Ya kalau memang gitu kenapa diprogramkan transmigrasi kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Padahal kita pernah nggih, kita audiensi di fasilitas Pemkab, kita undang dari kepengurusan PT-nya dulu. Itu bahwa dari PT itu menyatakan itu ada beberapa hal yang tidak akan ditambang. Satu, fasilitas umum, misalnya seperti jalan, Ya. itu jembatan, itu kan meskipun dalam kontrak karya nggak bakal ditambang. Dua, itu tempat religi, tempat apa nggih, dengan kayak pandan segege itu loh. Oh ya, teman-teman. Tempat Yang ya dan nilai sejarahnya lah. Iya, Itu tidak betul. serta-merta digusur. Eh. Ketiganya itu pemukiman. Oh, ini Nggak bakal digusur. Tetapi kita itu mau berkembang kok nggak boleh, Bang. Nanem istilahnya buat sumur, buat kandang untuk mencari rezeki di tanahnya sendiri, jatah sendiri, kok nggak boleh. Padahal kita ngikuti program pemerintah. Pemerintah resmi itu. Ini agak-agak mirip yang di Batam sana nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke, teman-teman, kali ini saya sedang di kampung halaman. Ya, tapi ini saya memaksakan diri karena sebenarnya kaki saya tuh sakit, jadi nggak bebas bergerak. Kemarin pengennya sih ngevlog sana, ngevlog sini, bikin konten ini itu, tapi ya karena kendala itu jadi agak sulit. Nah, ini saya paksakan karena ada satu yang menurut saya unik, yaitu transmigrasi di kawasan pantai selatan Yogyakarta di Kulon Progo. Nah, kalau biasanya kan transmigrasi itu di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya. Tapi ternyata di Jogja itu ada loh kawasan transmigrasi. Dan alhamdulillah saya sudah bersama Pak Kepala Dusunnya. Sugeng enjing Pak. Kali Pak sinten iki? Pak Solihin. Pak Solihin. Nah, beliau kepala dusun di wilayah transmigrasi ini, namanya Imo Renggolers Pak Ji. Iya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih kawasan transmigrasi di Pantai Kulon Progo Yogyakarta ini. Kira-kira ya berapa kilo saking bandara? Sekitar 20-an. 20-an kilo dari bandara ke arah timur. 15 menit. 15 menit pakai sepeda motor ya? Iya, sepeda motor. Oke. Nah, kalau kampung saya itu dari sini ke arah utara ya sekitar berapa ya? 1 1 kilo. Oke. Nah, ini kalau sampai ke bibir pantai berapa meter? Itu sekitar 100 meter. Cuma sekitar 100 meter. Karena teman-teman. abrasi. Oh iya. Oke, ya, kita mulai ya. Transmigrasi Imo Renggo. Oke, ini dari kapan ini Pak? Ada ini? Ini kita ada penempatan hunian transmigrasi itu di Desember 2005. 2005 ya. Oke. Sebelum gempa Batul. Ya, kalau gempa itu 2006 Pak Ji. Iya. 2005 itu berapa kakak? Itu dulu 150 kakak. 150 kakak ya. Jadi dari sekitaran sini atau dari mana saja yang ikut ke sini Pak? Gitu. Ya, saya kilas balik nggih. Iya. Itu transmigrasi ini kan dinamai transmigrasi ring 1 Ya. atau translok, transmigrasi lokal, yaitu perpindahan penduduk
antar kecamatan dalam satu kabupaten niku. Antar kecamatan. Makna artinya dari transmigrasi ring 1. Oke. Kalau di Jogja sendiri ada 3 tempat. Oh, ada 3 sebenarnya. tempat. Sini. Yang pertama niku pembuatannya kalau nggak salah ke penempatan itu Ranting 1 Bugel. Oh, di sana ada juga Pak Ji? Ya, itu di selatan aspal, jalan aspal. Kalau sini kan utara. Terus setelah itu transmigrasi ring 1 Karangtengah, Mogiri. Oh, Mogiri itu di menempati. Bantul. Iya, itu tanah Sultan Iya. Gron. Terus yang terakhir di sini transmigrasi ring 1 Karangsewu. Oh, jadi ada 3 tempat Ada 3 ternyata. di Jogja itu sebenarnya. Oh, terus apa ya? Perekrutan peserta itu gimana hari ini, Pak? Nah, perekrutan itu dari kelurahan masing-masing itu kan ada istilahnya pendaftaran. Iya. Terus digabungkan jadi satu di dinas dulu di Sosnakerta, Dinas Sosial Iya. Tenaga Kerja kalau dulu nggak transmigrasi. Nah, itu di sana terus ada penyaringan seleksi. Iya. Akhirnya terpilih. Yang kategorinya ya harus begini-begini Iya, gitu. itu akhirnya terpilih ada 150 kakak karena memang kuotanya 150 kakak. Itu sebenarnya kan diutamakan untuk daerah-daerah rawan bencana. Oh, gitu. Bencana tanah longsor dan bencana banjir. Tapi sini Diutamakan. apa nggak rawan bencana juga ini, Pak? Ya, kalau dulu belum terprediksi, kalau sekarang dari BMKG, dari BNPB sudah sering sosialisasi ya. Ini cuma 100 meter dari Iya. bibir pantai. Oke, terus akhirnya ketemulah sekitar 150 kakak di sini. Nah, ini jatahnya berapa luas, Pak? Jatah tanah dari pemerintah. Oke, kalau tidak salah SK-nya itu 2100 meter. 2100 meter itu pekarangan sama Untuk pekarangan dan rumah itu sekitar 500 meter, untuk lahan usaha itu sekitar 1500 meter, dan sekitar 100 meter itu untuk fasilitas umum seperti jalan, masjid dan lain sebagainya. Oke. Kalau untuk rumah sendiri, Pak, bangunan yang dipersiapkan? Bangunan itu kita dulu diberi atau menempati ukuran 4 kali 5,5. 4 kali 5,5, tapi pakai ini ya, pakai Batako. permanen batako ya. Iya, Kalau di atapnya atap asbes. Asbes ya. Kalau di Sumatera kan papan ya. Soalnya tanah Kayunya masih banyak dulu. Sini batako, kayu lebih mahal soalnya. Ya. Oke, jadi asbes ya. Padahal sebenarnya asbes ini kalau di negara-negara luar kabarnya udah dilarang. Iya. Tapi di sini masih dipakai. Oke, tapi insya Allah masih aman, Pak Ji. Tapi itu kan mungkin perubahan ya dari program dari Dinsosnakertran. Tetapi akhirnya di sini kan memang tidak cocok asbes. Iya. Oh, itu tiap musimnya kan ada angin badai di sini. Iya. Nah, itu kan banyak yang Retak. copot, kabur, terbang terbawa Oh, iya. angin. Akhirnya sekitar 2008 kita di ACC untuk ganti atap. Oh, gitu. Itu yang pekerjaan dari DPU. Genteng napa no? Nah, sekarang dulu 2008 ganti genteng. Oh, iya. Atapnya pun atap kayu Kalimantan. Oh, Sekelas iya. keruing. Nah, terus apa ya sekelas? Yang sekelas Iya. itulah. Kalau di kayu. sini terkenal pokoknya kayu Kalimantan. Ya, Kalimantan. Oke. Ya, terus ini kan sebelum dijadikan kawasan transmigrasi kan sebagian itu udah digarap warga. Itu gimana nih? Ya, kalau tidak salah dulu sudah ada, ya memang proses lama ya itu. Iya. Jadi ada MOU dengan petani penggarap. Iya, yang udah garap di sini. Ya, itu MOU-nya seperti apa kita juga kurang tahu karena kita bukan asli lokal sini. Iya, nggih. iya, iya. Meskipun satu kelurahan tapi bukan penduduk lokal. Nah, itu ada MOU lah, ada kesepakatan Pihak pemerintah lah ya. pemerintah Iya. dengan petani lokal. Terus Oke. berapa kita kurang tahu, kurang paham Iya, karena iya. intern rembukan dulu lah, Oh, permasalahan iya, iya. dulu. Kita tahunya di sini sudah ada penempatan. Oke. Terus gini, kalau transmigrasi kayak di Sumatera itu kan tanah tadi itu bisa disertifikatkan. Kalau sini pripun, Pak? Nah, itu karena Jogja istimewa. Iya. Itu sepertinya ini kan juga masih tarik ulur. Iya. Tetapi kemungkinan besar ini tidak bisa disertifikatkan menjadi hak milik. Hak milik ya, bisa. Hanya Tapi- bisa disertifikatkan hak guna bangunan. Jadi hak Oh, pakai. gitu. Iya. Tanah PA. Kalau yang di Karangtengah itu Sultan Gron itu kalau tidak salah itu malah sudah jadi hak milik. Oh, Tapi iya. kan mungkin itu belum ada turunnya dana
itu keistimewaan itu. Iya, oke. Undang-undang keistimewaan. Oke, jadi di sini nggak bisa hak milik kayaknya, bisanya hak pakai saja. Oke. Kalau keseharian warga sini gimana Pak ini? Profesi mereka dan kesibukan mereka seperti apa Pak? Ya kalau sini backlistnya awalnya itu daerah transmigrasi tapi diprioritaskan ataupun digiring untuk menjadi petani. Petani. Kalau yang Bugel itu kan untuk nelayan. Oh, sana lebih ke nelayan. Kalau sini untuk petani, Oh, iya. petani lahan kering. Iya. Kalau yang Karang Tengah kalau tidak salah itu untuk petani perkebunan, Oh, iya. karena ada di pegunungan. Nah di sini kita ya diberi lahan usaha itu, tetapi terlalu dekat dengan pantai. Iya. Itu jadi apa ya, nilai ataupun gambaran panen itu kecil karena terpengaruh angin laut. Oh, iya. Jadi mayoritas itu ya memang tetap tani, tapi cuma di pekarangan atau kita kerjasama nyewa atau bagi hasil dengan petani. Oke. Kalau yang lahan usaha tadi? Di selatan aspal jalan. Oh, selatan aspal. Ya. Tapi pada dibikin ini tambak udang. Iya, karena itu tadi kita bukannya mau alih fungsi, tetapi kan keadaan Iya, itu ditanami nggak hidup. Oh iya. Dulu Kirain kan ke selatannya itu masih banyak belum ada banyak tanaman. iya. Kirain yang lahan usahanya sebelah sini Bukan ternyata. sebelah sana. Wah, kalau sana iya. Ya, Karena betul-betul 90% gagal. ya karena betul-betul di Dekat bibir pantai. ya. Itu pun cuman dulu ada batasannya gumuk pasir. Iya, Setelah iya. itu nggak ada tanaman sama sekali. Iya. Ya sesuai prosesnya kita kan itu ya kita garap sementara lah, bukan 100% Iya. selamanya untuk tambak, bukan. Lihat kondisi saja. Oh, Karena iya. pangan kan yang utama lah. Proses itu sambil jalan, kita sambil penghijauan itu akhirnya kan sampai sekarang sudah lumayan itu, banyak yang rimbun lah. Iya. Yang hilang itu karena tergerus ombak. Oke, jadi gitu ceritanya ini. Kirain sebelah sana, ternyata sebelah sana ya. Kalau sana Kalau mau sebelah sana terlalu banyak berhasilnya. Ini gagalnya kan Terlalu terlalu selana dekat pantai. ya cuma 0 sampai 100 meter. Ini dari aspal ini kan ke sana mungkin sekitar 60 meter sudah. Cuma 60 meter. pantai. Ya. Wah, itu. Oke, jadi sekarang ya macam-macam ya. Ada yang tani. Tani, nelayan itu kalau pakai perahu itu juga lihat musim karena butuh Iya. modal. Iya, Paling betul. nelayan jaring eret atau mancing. Oh, iya. Yang masuk nelayan. Itu di sela-sela waktu buruh. Kalau fasilitas umum yang diberikan pemerintah waktu itu untuk di sini apa Pak? Fasilitas umum itu dulu kita ada musola, karena Musola, masih iya. kecil, terus ada aula, Oh, meskipun iya. kecil ukuran berapa dulu. Itu kalau ada TPQ itu ini apa ya, dari warga sini sendiri Pak ya? Iya, inisiatif. Warga sini sendiri aja. Oke. Masjid pun 2014 kita rehab pelan-pelan, malah kita robohkan lah dulu karena kita terbesar, kuotanya Dibesarkan, nggak ya. muat. Untuk sholat Jumat itu separuh di luar. Oh gitu ya. Itu belum full lah, setelah sini rame orang-orang luar yang ikut juga buruh di lahan ini kan. Oh iya. Kurang luas, karena 2014 kita proses perluas masjidnya juga aula. Kalau ini udah ada hak, ini enggak sih Pak? Maksudnya ada pengaruh nggak sih karena sini kan pantai, barangkali daerah-daerah luar ya yang lokalan wisata ke sini itu ada dampaknya nggak ke sini Pak? Mungkin buka-buka warung dan lain sebagainya itu ada nggak? Ya sebenarnya itu kalau kita dari awal ya cuma mempertahankan jatah dari transmigrasi untuk mengolah lahan sekian itu, kita ya semakin lama semakin tidak cukup. Iya, Untuk maksudnya keseharian. kan, iya. Salah satunya dulu kita gambarkan, kita buat wisata. Oh iya. Kita sudah susun bagus, kita poles-poles meskipun swadaya. Akhirnya tahun 2015 akhir itu kan ada PNPM pariwisata, mandiri pariwisata. Oh, iya. Tetapi dikarenakan di sini katanya masuk daerah kontrak kaya pasir besi, dari Pemkab tidak berani mencairkan. Akhirnya di sini terkatong-katong, hidup segan mati nggak mau. Iya. Oh iya Pak, saya kaitannya sama itu yang dulu rencana tambang itu. Sini masuk kawasan itu Pak. Iya. Padahal sini jatah tran. Iya. Nah, kok aneh yang ya? lucu itu. Sama Yang kayak lucu di itu. Sumatera juga. Daerah transmigrasi ini ring 1 itu lebih dulu dengan kontrak kaya kan sekitar 2008 baru masuk. Iya. Sini penempatan 2005. Jelas di sini itu bukan semeter 2 meter loh. Dan ini Kok kan itu di dalam
masuk di kawasan kontrak karya. Iya, Nah, baik kita itu di sini penduduk gelap, kita kan resmi di tempat. Nah, itu dia maksud kok saya. itu kita mau merubah nasib, Iya. menambah penghasilan dengan kita membuka peluang untuk wisata, itu kok nggak boleh. Nah, Katanya itu masuk kontrak karya, lu duluan mana? Ternyata- Penempatan dengan kontrak karya itu yang lucu sampai sekarang belum. Nah, itu dia. Saya juga tanda tanya gitu, Mas. Ini mirip-mirip ya di Sumatera juga. Ada beberapa tempat transmigrasi juga gitu. Jadi bingung. Transmigrasi itu kan ngikuti program pemerintah. Iya. Akhirnya itu kan kita disuruh pemerintah. Iya. Tapi kok PT bisa masuk, bisa matokin Nah, gitu loh. Sementara PT kan harusnya masuk itu lewat pemerintah juga Iya. gitu loh. Nah, itu kadang-kadang yang agak aneh. Lucu-lucu gimana gitu. Sampai sekarang di sini juga itu hidup segan mati nggak mau kalau Iya, kita iya. mengandalkan itu saja. Ya, harusnya kita kalau- kebutuhan untuk kecukupan sehari-hari nggak cukup. Oke. Nah, Tapi itu. kalau kita mau nambah seperti itu belum di ACC dari Pemkab. Waduh, itu pula ya. Ya kalau memang gitu kenapa diprogramkan transmigrasi kan Nah, gitu. itu yang jadi pertanyaan. Padahal kita pernah nggih, kita audiensi di fasilitas Pemkab, kita undang dari kepengurusan PT-nya dulu. Itu bahwa dari PT itu menyatakan itu ada beberapa hal yang tidak akan ditambang. Satu, fasilitas umum, misalnya seperti jalan, Ya. itu jembatan, itu kan meskipun dalam kontrak karya nggak bakal ditambang. Ya. Dua, itu tempat religi, tempat apa nggih, dengan kayak pandan segege itu loh. Oh ya, tempat-tempat Tempat yang ya dan nilai sejarahnya lah. Iya, iya, itu tidak betul. serta merta digusur. Eh. Ketiganya itu pemukiman, Wow, ini nggak bakal digusur. Tetapi kita itu mau berkembang kok nggak boleh, wong nanem istilahnya buat sumur, buat kandang untuk mencari rezeki di tanahnya sendiri, jatah sendiri, kok nggak boleh. padahal kita ngikuti program pemerintah. Pemerintah resmi itu. Ini agak-agak mirip yang di Batam sana nih kayaknya. Tapi ya begitulah. Kadang-kadang ya agak aneh. Tapi yang mudah-mudahan aman Pak J, insya Allah. Untuk sebenarnya kayaknya saya lihat ya adem ayem lah. Iya. Tapi kalau hubungan sama masyarakat yang di luar sini, yang lokalan sini, aman Pak? Nggak ada konflik itu? Nggak Kita ada? aman. Kalau konflik kemarin kita giring opini itu di forum, Iya, iya. dalam pembahasan rapat apapun itu kita harus menyampingkan ego. Pro kontra kita hilangkan. Iya, Kita iya. kalau pertemuan apa ya kita bahas itu. Iya, iya. Jadi kita giring opini masyarakat itu di sini netral. Oke. Tidak pro tidak kontra karena kita Iya, di iya. sini pendatang Iya. juga orang pribumi kan jadi satu. Iya. Kalau itu pro kontra ditonjolkan Wah, pecah di sini. iya, itu Makanya dia. punya jadi apa inisiatif pro atau kontra itu hak asasi manusia masing-masing. Tapi tidak usah dicetuskan, dibahas di forum. Oke. Wah, itu Itu jalan. alhamdulillah kemarin konflik sana sini santai-santai saja. Soalnya kita ya itu tadi bukan pro bukan kontra. Iya. Karena kita mau pro itu program pemerintah, tetapi kok seperti itu mau kontra kita juga nggak akan digusur, kita tenang karena kita di depan pemerintah. Jadi daripada mumet yang itu kita mikir kesehariannya enggak dapurnya glimpang katanya glimpang akhirnya kita netral aja. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman ini sepanjang pantai untuk beberapa hektar tuh ada rencana kemarin tuh mau ditambang biji besi karena kabarnya kualitasnya tuh terbaik lah gitu. Jadi ya pro kontra ya. Cuma itu yang anehnya, yang salah satu yang anehnya itu ini Yang resmi. program dari pemerintah sendiri tapi masuk di Kontrak. kawasan yang mau ditambang, jadi ya agak aneh. Tapi untuk sementara ini insya Allah udah aman Pak ya. Waktu itu memang kalau yang di kampung saya sendiri itu ya perpecahan masyarakat itu luar biasa. Saya mantau dari jauh aja juga ikut pusing. Sini hampir juga ikut ya, pecah. sama-sama kadang-kadang sama-sama kawan kita kan, waduh. Pokoknya daerah-daerah yang kayak gitu tuh pokoknya pusing lah. Kayak sekarang di Rempang tuh pasti ya nggak jauh beda dengan ya itu Wadas, ini sama saja lah kayak gitu kurang lebih. Oke Pak, matur nuwun, ini ya banyak informasi yang saya dapatkan, mudah-mudahan juga bisa jadi apa ya pengetahuan kita buat khususnya teman-teman yang suka ngelihat channel saya ya. Inilah salah satu transmigrasi yang ada di pantai selatan Yogyakarta. Ternyata ada 3 dan ini salah satunya yang ini dekat dengan kampung saya yang kurang lebih cuma 1 kilometer dari sini. Matur nuwun dan kami izin mengambil gambarnya Pak. Nanti di sini kan juga bisa ke
apa, dekat-dekat sini ada tempat-tempat wisata religi loh. Oh, iya, Pandan Segege salah satu. Pandan Tengah. Ya, Bali kemarin Dono, udah itu Cawang itu sering dikunjungi wisatawan religi. boleh. Itu yang dulu Mas Tukul Ya, 2014. ya ke Pandan Segege, itu dekat Di rumah situ, saya. iya. Kebetulan juru kuncinya juga masih saudara tapi udah meninggal. Iya. Kalau sekarang nggak tahu juru kuncinya siapa, Pak? Nah, itu ada yang sebelah. Dari sana. Selatan sini. Oh, iya. Tapi biasanya bawa juru kunci dari luar. Oh, gitu. Ye, matur nuwun sekali lagi, mudah-mudahan ya makin makmur lah Amin, warga amin. sini. Ikut makmur, saya ikut senang juga walaupun dari jauh. Ya, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.